kami bincang-bincang santai ini lewat podcast Jurnal TV dengan ada narasumber kita dari Makassar ini. Beliau adalah Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Andi Muhammad Bau Sawama Panyuki. Ya. Beliau ini ke Toraja juga melihat perkembangan objek wisata di dua kabupaten Tanah Toraja dengan Toraja Utara. Saat ini kita akan berbincang santai dengan beliau, tapi di samping beliau ada Bang Mumut juga yang selaku pelaku pariwisata yang saat ini juga mengembangkan salah satu objek wisata di Toraja Utara, yakni objek wisata Kalimbuang. Nah, di samping ada Pak Eli juga, salah satu tokoh agama di Toraja Utara, dan di samping saya juga ada teman aktivis yang juga ingin melihat Toraja Utara dan Tanah Toraja ini bisa lebih berkembang. Nah, untuk memulai diskusi kita pada siang hari ini, saya akan mencoba pertama bertanya kepada Bang Mumut selaku pelaku wisata di Toraja Utara ini, yang mungkin selama ini mempunyai kendala dalam hal pengembangan pariwisata. Nah, nanti juga saya akan bertanya langsung dengan Bapak yang tagline-nya saat ini terkenal dengan tagline Panglimata. Gitu, ya. Nah, saat ini kira-kira Bang Mumut seperti apa yang menjadi salah satu kendala di pengembangan pariwisata di Toraja Utara? Baik, terima kasih. Ya, mohon izin, pariwisata itu memang dikenal dengan dasarnya 3A, yaitu aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Jadi 3 komponen ini adalah bahan baku dalam sebuah pariwisata. Aksesibilitas dari akses jalurnya, kemudian mudah digunakan, dijangkau oleh pengunjung dan lain sebagainya. Kemudian amenitas pendukung di dalamnya, katakanlah resto, penginapan, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah atraksi. Atraksi itu sendiri bisa diciptakan oleh alam atau oleh manusia. Contohnya produksi yang ada di situ, apa yang bisa dijual dan lain sebagainya. Jadi 3 komponen ini hal yang sangat penting di dalam sebuah DTW atau dari tujuan wisata. Nah, pariwisata ini kan industri. Di dalam ada jasa dan industri. Jasa itu kita menjual jasa, bagaimana menyenangkan orang untuk hadir di dalam sebuah destinasi yang kita jual. Nah, tentu di dalam itu juga ada pendukung, yaitu industri apa yang kita ciptakan, pengrajin, souvenir dan lain sebagainya, supaya itu bagi oleh-oleh pengunjung. Nah, kalau dikatakan kendala, memang kendalanya itu adalah mungkin dalam hal promosi. Kemudian kita selama ini memang sudah dikenal DTW Toraja itu adalah DTW daerah tujuan wisata, dan brandnya sudah turun temurun, ya kan? Nah, tetapi kendalanya sekarang adalah kita belum sinergi, baik oleh pemerintah ke pelaku dan industri dan lain sebagainya. Jadi itu kendala-kendala yang belum terbangun dengan baik, belum bekerja sama, berkolaborasi, bersinergitasnya belum terjadi, sehingga seakan-akan ini berjalan sendiri-sendiri. Seperti itu. Nah, ini yang menarik. Nah, di samping kita ini juga kan ada Bapak yang lebih dikenal ini dengan tagline Panglimata, melihat potensi wisata yang ada di Toraja Utara. Sudah diutarakan tadi dengan Pak Mumut bahwa kendalanya seperti ini, ada terkadang miskomunikasi dengan pemerintah daerah, ataupun terkadang nilai jual pariwisatanya ini terkadang mungkin terhalang terkait dengan akses atau apa. Nah, kira-kira di mata Panglimata ini melihat pariwisata, perkembangan pariwisata di Toraja ini seperti apa ya? Ya, makasih Bang Joni, Bang Momon ini yang ada di sini, teman, ya pencinta pariwisata di Toraja. Saya sebenarnya tidak asing bagi Toraja, perlu saya sampaikan. Karena memang saya ini, kultur saya bagian dari Toraja. Ya, jadi ini perlu saya sampaikan. Jiwa saya mungkin juga ada di sana, tertanam, karena ya tadi dari kultur, mana kakek saya juga asli orang Toraja, Posangala itu kan saya, jadi itu di Kawi. Bahkan Bupati Pak Teo itu tahu sekali tentang saya, siapa saya, kultur saya itu Pak Teo, Bupati Toraja. Ya, Toraja. Dia yang menyampaikan, mengulas kepada tokoh-tokoh pada saat
saya berkunjung ke Kabupaten Toraja. Kemudian saya waktu kecil ya sering ke Toraja. Nah, saya mulai mungkin karena anak-anak itu masih saya SMP umur kira-kira 14-15 tahun itu ya mulai menginjak remaja. Saya itu sering ke Toraja sama teman-teman saya. Ya karena memang daya tarik Toraja itu sebenarnya sejak tahun 70-an di sini sudah berkembang itu namanya wisata, baik itu keindahan alamnya, budaya tradisinya, apalagi bicara tentang pemakaman yang unik yang ada di sini kan, ya, apalagi bicara tadi apa namanya beragam pernik-pernik Toraja kan banyak kan, nah, dan ini perlu saya sampaikan, saya aja dulu tinggal sekolah SD SMP di Makassar sampai SMP, tapi setiap ada waktu itu saya lari ke Toraja. Apalagi ada acara apa itu orang meninggal itu, Rambu Solo. Saya pasti, kadang-kadang saya bolos, tarik itu ya. Ini jadi begini, memang kalau bicara Toraja tadi sudah disinggung sama beliau. Sebenarnya menurut beliau ini ada kendala dalam hal sinergitas mungkin seluruh stakeholder yang ada. Bagi saya, ini kan tergantung bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam kabupaten, provinsi, dalam mau punya niat betul-betul fokus mengembangkan wisata di Sulawesi Selatan, khususnya di Toraja. Kita tahu bahwa Toraja ini kan tidak susah dijual, brandnya sudah ada. Orang-orang luar di sana itu di luar negeri tahu Toraja, apalagi jangankan bicara adat istiadat budaya, bicara tentang kopi saya seperti ini katanya, sangat dikenal dengan kopi Toraja di mana-mana mendunia itu. Jadi tidak. Nah, sekarang tadi dikatakan bahwa memang masalah keberpihakan mungkin bahwa sampai saat ini memang banyak anak-anak ingin mengembangkan pariwisata yang ada di Toraja ini, tapi banyak kendala. Ada kendala mungkin di antara lain kita disampaikan kan. Saya tahu bahwa pemerintah dalam ini harusnya memberikan ruang dan waktu, memberikan akses tadi. Paling tidak akses untuk ya kalau memang SDM-nya kurang memadai, ya kita bangun SDM ini sejak dini, ya toh. Kita sekolahkan anak-anak kita yang dari Toraja ini asli. Kalau perlu sampai keluar, tapi memang kita dibentuk untuk dia nanti kembali ke sini untuk membangun pariwisata. Kemudian kita juga berikan akses untuk misalnya anak-anak ini juga misalnya bisa punya modal sendiri di dalam mengembangkan wisata. Di Toraja ini kan banyak ya, luas ya, banyak sekali. Nah, kalau kita bicara bandingkan dengan misalnya anggaplah Bali toh, Bali dulu Bali juga tidak begitu dikenal, tapi begitu konsennya pemerintah daerah tentang wisata dan meyakinkan masyarakatnya, dia sosialisasi, mengedukasi sampai tingkat bawah, mulai dari mungkin mulai PAUD, mungkin mulai lahir. Jadi ada rasa kebanggaan orang Bali itu bahwa daerahnya itu adalah daerah yang punya nilai sendiri, nilai wisata itu, sehingga dia betul-betul berkembang dengan sendirinya. Toraja ini sebenarnya kita lebih duluan sebenarnya kalau bicara kalau bicara sejarah. Nah, maka dari itu saya katakan ini memang pemerintah daerah dalam hal ini termasuk kabupaten dan provinsi harus memberikan kebijakan untuk memihak kepada industri pariwisata lokal, ya, untuk dibangun. Karena memang tidak ada industri pariwisata langsung besar seperti anggaplah
di Thailand gitu ya. Iya. Atau nah, enggak seperti itu. Dia mulai dari kecil dulu berkembang. Akhirnya dikenal bahwa ini adalah kabupaten, memang kabupaten yang punya pariwisata unik sendiri ya. Terus bicara tentang akses tadi. Memang kalau bicara akses tadi, kalau kita berpikir kalau orang luar negeri dari luar, kalau misalnya ke Bali kan bisa langsung, karena ada pintu gerbang imigrasi di situ, bandara internasional. Tapi di sini kan belum ada. Ya. Nah, ini juga harus mulai dirancang ini. Kalau memang mau membangun, mulai sejak dini harus dibangun image bahwa ini nanti wisata dunia nih Toraja, sehingga nanti kita merencanakan itu juga. Ya, jadi boleh dong pesawat boleh kalau memadai bandaranya ini standar internasional boleh masuk, ditaruh nanti imigrasi itu tidak ada masalah. Makanya tadi karena sinergitas kurang, saya kira tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya ada kemauan, ada niat ya ingin membangun daerahnya, insya Allah saya yakin mudah kita bangun wisata di Toraja. Makanya ya doakan saya Mas, doakan saya. Insya Allah kita membangun Sulawesi Selatan ini jauh lebih maju, bersih dan lebih bermartabat nanti. Ini yang menarik ini. Ya. Yang menarik ini soal mendoakan untuk Sulawesi Selatan. Nah, ini kan punya rencana untuk ke depan sebagai gubernur atau calon gubernur Sulawesi Selatan. Balon ya. Untuk kembali lagi ke pariwisata tadi bahwa ini kan ketika IKN sudah berpindah ke Kalimantan. Betul. Ini kan banyak yang memprediksikan bahwa Toraja Utara maupun Tanah Toraja akan menjadi Bogor kedua. Ya. Gerbang gitu. Nah, Bogor kedua ini ketika ini Bapak Panglima ini Panglimata diberikan mandat sama rakyat dan juga kepercayaan dari kuasa untuk memimpin Sulawesi Selatan, dan juga seperti apa komitmen atau concern Pak Panglimata ini untuk membangun sektor pariwisata. Ya tentunya begini. Tadi disinggung IKN. Jadi IKN ini kan ada di wilayah nanti Kalimantan Timur. Ini kalau dilihat secara geografi ini cukup dekat dari kita dari selatan. Ya kan? Kalau kita dari sini ke Jakarta itu 2 jam. Tapi kalau dari sini kita ke Kalimantan Timur Balikpapan itu hanya 1 jam. Jadi akses itu sudah dekat. Apalagi didukung dengan bandara yang saya katakan sebenarnya tanpa IKN pun sebenarnya artinya maksudnya ini apalagi IKN sudah di sana tuh maksudnya dulu kan bahwa Sulawesi Selatan ini kan pintu gerbang Indonesia Timur kalau bicara geografi ya toh bahwa kita ini sebenarnya punya potensi untuk jauh lebih maju Sulawesi Selatan dibanding dengan provinsi lain yang ada di wilayah timur. Kenapa? Karena ini pintu gerbang kita. Coba orang dari Papua, dari Ambon masih turun dulu di Sulawesi Selatan. Iya kan? Iya. Orang dari Jakarta mau ke Papua turun di Sulawesi Selatan. Makanya bahwa dikatakan tidak salah bahwa pintu gerbang Indonesia Timur. Dulu ada konsep mengatakan karena kita yang pintu gerbang Indonesia, maka segala kebutuhan masyarakat Indonesia Timur itu nanti di Sulawesi Selatan inilah akan dibangun industri-industri, apakah itu sandang, pangan, terutama industri pariwisata, termasuk pariwisata. Jadi tidak perlu mungkin orang dari Papua, Ambon pergi jauh-jauh. Begitu sampai di sini, sama ke Toraja. Apa yang misalnya kalau cari misalnya pemandangan yang indah, ya dong, udara yang enak, datang ke Toraja.
destinasi yang begitu banyak di sini. Ini tinggal dikemas kita jual. Nah, memang saya katakan gini ya, tergantung pemimpinnya. Ya, tergantung pemimpin. Kalau pemimpinnya menyadari hal ini dan mau mensinergikan tadi seluruh komponen masyarakat, komponen tokoh-tokoh ini ya, pariwisata, ya harusnya diajak bicara, direncanakan dengan baik. Tentunya ada rencana pembangunan jangka pendek setahun sekali, menengah 5 tahun sekali dan seterusnya, kan ada. Harusnya ini harus kita bikin. Kalau tidak, ya akan seperti begini-begini aja. Nah, mungkin di masa lalu juga pernah ada yang mungkin merencanakan seperti ini, tapi karena tidak fokus, tidak konsen, tidak komit dengan persoalan pengembangan pariwisata. Saya katakan, bukan cuma Toraja aja sebenarnya. Kalau Sulawesi Selatan ini mau dibangun pariwisata, kita ini sepanjang kita punya kabupaten kota itu di pesisir pantai. Begitu panjangnya pantai Sulawesi Selatan itu juga kalau kita kembangkan luar biasa. Ya. Nah, insya Allah ya. Ini kembali lagi saya katakan ya, saya kalau misalnya diberi mandat misalnya, atau diberikan kesempatan untuk memimpin di Sulawesi Selatan, saya akan komit bagaimana membangun segala aspek, terutama pariwisata itu. Karena kalau pariwisata ini memang harus disentuh dulu oleh pemerintah, artinya diberikan pendampingan dulu atau mungkin sedikit modal. Nanti setelah itu akan lama-lama nanti mandiri. Mungkin jauh lebih besar pendapatan daerah nanti yang didapat. Ya, terus mungkin tidak akan tergantung lagi harus ada anggaran mungkin APBN, APBD dari provinsi. Saya yakin ada investor. Nah, dan saya tadi bincang sebelumnya, saya bilang kita menjual Toraja ini, keunikan Toraja pariwisata ini. Jangan kita hanya berani menjual di sini saja, tapi kita jemput bola. Mungkin ke depan, ya. Tadi dengan ada kebijakan bahwa anak-anak kita didik dengan baik, tentunya harus SDM-nya bagus, bahasa Inggrisnya harus bagus, dia juga harus kenal custom yang ada di negara-negara luar sana yang sudah maju. Kita branding, kita bawa keluar ke sana. Contoh misalnya negara Australia, kan banyak penduduknya. Dan mungkin juga tetangga yang paling dekat kan kita Indonesia. Apalagi kita lebih timur lagi, ada di Sulawesi Selatan khususnya. Kita datang ke sana, membangun komunitas di sana, memperkenalkan adat istiadat, tradisi, budaya, semuanya tentang Toraja ini. Mungkin dia akan awalnya dia ikut menarik loh, ini unik. Lama-lama dia akan cari tahu di mana ini Toraja ada. Dengan sendirinya dia akan datang. Penasaran ya. Iya. Nah, jadi kita harus jemput bola, termasuk mungkin negara-negara yang sudah seperti di Eropa atau apalagi Amerika. Saya kira itu Bung Juni. Siap. Insya Allah doakan saya. Siap. Terakhir dan singkat mungkin dengan Pak Pendeta di sana terkait dengan pariwisata ini kan juga dengan budaya Toraja, ada kultur iman di sini yang mesti dijaga dalam berbudaya, dalam kunjungan pariwisata. Nah, dari pandangan dari Pak Pendeta sendiri seperti apa? Ya, saya kira sudah tepat sekali tadi ya, bahwa memang sinergi itu harus ada. Pemerintah, pelaku, dan kemudian masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Karena coba bayangkan ya, kalau ada daerah pariwisata, dan itu ada loh di beberapa saya pelajari di dunia, daerah pariwisata sebenarnya yang banyak dikunjungi wisatawan, tetapi kriminal di situ tinggi, dan itu akan sangat mencoreng. Makanya kemudian memang kita juga mendorong tokoh-tokoh agama dari agama manapun harus betul-betul giat juga mengkampanyekan kehidupan moral yang baik, bagaimana menghormati pendatang yang datang berwisata supaya mereka nyaman. Mereka akan
kembali bukan hanya menceritakan sensasi alam yang menarik, tetapi mereka juga akan menyampaikan bahwa ramah, orangnya ramah, penduduk asli itu ramah, kita datang. Dan itu pernah Pak Panglima itu kesan ini sebenarnya sudah lama, kesan yang lama yang dirasakan oleh wisatawan asing. Katanya mereka bilang begini, padahal waktu itu ya kita berpikir kita cuma mau menyapa aja, tetapi rupanya bagi mereka itu jadi sentuhan. Setiap lewat depan rumah, halo mister, kasih gula-gula, ya, kasih gula-gula. Jadi intinya bahwa kota tujuan wisata yang paling utama adalah memberikan rasa nyaman. Oh iya betul, rasa nyaman, rasa aman, ya, rasa nyaman. Nah, saya pikir itu bagian dari pemuka-pemuka agama seperti kami untuk terus mendorong apalagi anak-anak muda kita, pemuda-pemuda remaja kita untuk kita tetap didik supaya mereka bertumbuh dalam moral yang baik, ya. Dan itu akan menjadi dukungan untuk pariwisata. Dan tertambahkan sedikit memang, itu apa yang disampaikan tadi terakumulasi dalam satu persona. Sudah ada dalam keramahan, kenyamanan, keindahan, dan terakhir adalah kenangan. Kenangan ketika dia merasa nyaman di suatu daerah itu, dia akan kembali lagi. Ada kenangan, ya, seperti itu. Ya, satu lagi dengan teman kita, satu di samping saya ini adalah teman-teman aktivis yang mungkin menginginkan Toraja itu pariwisatanya maju seperti apa. Terima kasih. Mungkin kalau dari saya, untuk pengembangan pariwisata di Toraja itu, tentu kita butuh seorang sosok pemimpin yang tegas dan tepat. Dalam artian, kalau ingin pariwisata Toraja maju, yang membangun sendiri adalah orang Toraja. Nah, jadi yang perlu di sini adalah sosok pemimpin yang Toraja sendiri. Karena apa? Karena kalau yang bukan Toraja, belum tentu dia memiliki namanya rasa memiliki sense of belonging. Jadi kalau orang Toraja yang memimpin Sulawesi Selatan, saya kira porsi untuk pengembangan pariwisata di Toraja itu akan besar juga. Nah, kemudian lebih daripada itu, setelah seorang pemimpin nanti yang tepat ini, tentu akan dibuat seperti yang disampaikan Panglima bahwa akan ada blueprintnya. Nah, di sini konsep-konsep itulah yang dibutuhkan dari seorang pemimpin. Ya, jadi saya kira yang perlu kita pertama perhatikan adalah harus ada blueprint dengan pemimpin yang tepat. Itu kalau dari saya. Terakhir Bang Mumut, harapan Bang Mumut ini selaku pegiat pariwisata seperti apa? Kebetulan ada Panglima tadi samping ini. Harapannya kami sebagai katakanlah praktisi, karena kita langsung turun ke bawah untuk menciptakan ada ada konsep yang jelas mulai dari atas ke bawah supaya berkesinambungan. Jadi kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri tanpa konsep seperti itu, sehingga kita bisa berjalan seiring untuk membangun sebuah brand wisata seperti itu. Jadi kita butuh sosok yang benar-benar bisa peduli akan hal ini. Terakhir Pak Panglima selaku juga yang mempunyai darah keturunan Toraja asli ini, mungkin ada pesan buat teman-teman atau penonton jurnal TV, teman-teman masyarakat Toraja ini yang bisa disampaikan. Saya terus terang sangat bangga dan sangat senang dengan komunitas yang ada di Toraja ini. Tadi dikatakan ada rasa kedamaian, ada rasa ketentraman, dan ada kebersamaan kalau di Toraja ini. Ya saya rasakan. Di tempat lain juga sama, tapi apalagi di Toraja ini kan alamnya sejuk. Ya itu yang menambah kesejukan itu, ya tambah kita bisa menikmati ketentraman batin kita. Ya. Beda dong kalau misalnya kita di daerah yang panas terus, ya suasana lain-lain gitu. Nah, sehingga pesan saya begini kepada seluruh saudara-saudara saya, orang Toraja dimanapun berada, bukan hanya di Toraja saja, ya. Mari kita bersama-sama mulai saat ini, ya, mengproklamirkanlah bahwa Toraja ini sudah banyak kemajuan. Walaupun mungkin tadi di sisi lain mungkin ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan, ya. Tapi mari kita mengajak dimanapun kita berada, masyarakat yang belum mengenal Toraja, contohnya mungkin kebetulan ada di Jawa di sana, harus
dia mengatakan Toraja kami punya kampung ini punya tradisi budaya dan banyak sekali keunikan-keunikan itu harus mengatakan. Kemudian yang kedua, orang kita di sini sendiri khususnya, ya mari kita belajar dengan seperti daerah Bali. Artinya orang di sana itu sudah merasa dirinya memang bahwa dia bagian dari kehidupannya adalah kehidupan daerah pariwisata. Jadi tadi mengatakan bahwa kita perlu senyum, ya toh, perlu menyapa dan lain. Ini perlu dibudayakan di masyarakat Toraja ini. Hilangkan hal-hal yang sifatnya mungkin yang tadi mungkin bisa orang-orang turis datang ke sini melihat kita sehingga dia bilang ada kesan tidak baik, artinya hilangkan. Tadi saya katakan bahwa di sini ini sebenarnya apa yang dicari ada semua di Toraja ini. Artinya orang mau mencari kedamaian tadi toh, ketentraman, toh, keindahan, segala macam di sini ada di sini. Tidak ada yang susah aja. Nah, sehingga itu saya mengajak sekali lagi, mari kita masyarakat Toraja untuk membranding diri kita, mulai dari pribadi kita dan keluarga kita semua, untuk menyambut para wisatawan datang di sini untuk lebih ramah lagi, lebih menyapa lagi, ya tata krama kita jaga. Kemudian bersama saya tentunya nanti, insya Allah dengan Panglima akan membawa Sulawesi ini lebih maju, lebih bersih dan lebih bermartabat. Saya kira itu. Oke, terima kasih Bapak Panglima sebagai narasumber hari ini dan juga Bang Mumut, Pak Pendeta ini ada Bang Ignas. Untuk hari ini episode podcast hari ini membahas tentang perkembangan pariwisata di Toraja. Dapat masa akan ada di Jurnal TV official. Dan hari ini bincang-bincang kami dari hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.